Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat sekalian, malam ini topiknya hidayah dan keadilan Allah. Ini menarik. Mudah-mudahan menjadi pengajaran bagi kita semua. Kunci hidayah hanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas para rasul hanyalah menyampaikan amanat dan memberikan nasihat kepada umatnya. Namun, perjuangan mereka penuh dengan berbagai cabaran. Maka selain dari memberikan nasihat kepada kaumnya, cabaran daripada keluarga mereka. Di antara mereka adalah ingkar. Ada yang ingkar dan menentang dakwah yang disampaikan oleh para rasul. Nah, kisah mereka telah diabadikan di dalam Al-Quranul Karim sebagai iktibar dan inspirasi dalam kehidupan ini. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun keluarga Rasul sendiri jika tidak beriman tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun keluarga Nabi, walaupun anak Nabi sekalipun diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Kisah-kisah di antara keluarga para nabi telah dipaparkan di dalam Al-Quran, antara lain ialah surah Nuh. Istri dan anaknya tidak beriman. Anda lihat dalam surah Hud ayat ke-42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, anak yang sulung bernama Kan'an. Sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak beriman. Ini termaktub dalam surah Hud ayat 42. Sambungannya, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat melindungi dari para banjir.
Memang ada gunung belum lagi tenggelam, dia cakap tak apa ya. Anaknya tak mau dengar cakap orang tuanya. Qala la asimal yawma min amrillahi illa marrahim. Nabi Nuh berkata, tidak ada yang dapat melindungi hari ini daripada azab Allah selain Allah yang maha belas kasihan. Wahala bainahumal mauju fakana minal mawraqin. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anaknya itu orang yang tenggelam. Maka karena anak itu tidak mau mendengar nasihat ayahnya, tenggelam. Dalam surah At-Tahrim ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah mengemukakan satu tamsil bagi orang-orang kafir, yaitu perihal istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ini pun termasuk orang-orang yang diazab oleh Allah karena tidak mendengar cakap suaminya. Karena tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila duhulan nar ma'ad dakhilin. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang yang soleh, yakni Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Lalu kedua istri itu berkhianat, menentang perintah suaminya, yakni menentang perintah Allah kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun daripada azab Allah. Dan katakanlah kepada keduanya, masuklah kamu ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ini termasuk istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, orang yang diazab oleh Allah, confirm telah dipastikan menjadi ahli neraka. Karena istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu melanggar perintah Allah dan perintah daripada suaminya. Istri Nabi Lut itu sekongkol dengan orang yang homoseksual, menyokong orang yang homoseksual, maka diazab oleh Allah. Wa qila tuhulan naru ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah kamu ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Nah, saudara sekalian, kisah di antara keluarga para nabi telah dipaparkan dalam Quran ini. Dan Nabi Lut istrinya tidak beriman. Ini diterangkan dalam surah At-Tahrim ayat ke-10. Nabi Ibrahim bapaknya tidak beriman. Termaktub dalam surah Al-An'am ayat ke-74. Yaitu bernama Azar. Azar bapaknya Nabi Ibrahim. Begitulah saudara sekalian berkenaan tentang keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat.